para anggotanya mampu berpartisipasi di dalam tim dan memperoleh kepuasan di dalam tim tersebut. Dengan ciri memiliki tujuan, memahami peran dan tugas, saling percaya dan mendukung, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada Hooks, yaitu teamwork adalah kumpulan orang-orang yang mampu bekerja sama dalam sebuah tim. Setiap orang memiliki derajat yang sama dan penting dalam organisasi. Setiap individu berhubungan dengan individu lain melalui seorang pemimpin yang ditetapkan. Nah, pengertian mudahnya di sini, teamwork adalah sebuah sistem pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Teamwork atau kerjasama tim adalah sinergi antara 2 orang atau lebih yang terkoordinasi satu sama lain. Dengan adanya teamwork, diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang lebih optimal daripada hanya dilakukan satu individu karena melibatkan potensi yang ada dari setiap individu dalam tim. Boleh di next. Kemudian ada aspek teamwork. Menurut Hogel dan Gemoenden 2001, aspek teamwork atau kerjasama tim dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu aspek yang berkaitan dengan tugas, yang terdiri dari komunikasi, koordinasi, dan keseimbangan terhadap kontribusi anggota, dan aspek interaksi sosial, dukungan, usaha, dan kohesivitas tim. Next. Lalu pengertian grup dan tim. Grup adalah 2 orang atau lebih yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan tim adalah kelompok yang bekerja secara intensif satu sama lain untuk mencapai tujuan. Semua tim adalah grup, tapi tidak semua grup adalah tim. Dalam suatu kelompok, belum tentu seluruh anggotanya menjadi tim dan mempunyai tujuan yang sama. Namun dalam tim, seluruh anggotanya menjadi satu kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Next. Nah, di sini ada tabel mengenai perbedaan, mohon maaf ini ada typo ya, maksudnya perbedaan grup dan tim. Perbedaannya bisa dilihat. Jadi kalau grup itu memiliki pemimpin yang berkuasa penuh, tanggung jawab secara penuh, produk kerjasama secara individual, adanya wewenang tugas melalui rapat yang terorganisasi. Sedangkan tim, adanya perputaran peran pemimpin, tanggung jawab secara individu dan bersama, memiliki visi dan tujuan yang spesifik, adanya pemberian umpan balik, diskusi tertutup dan terbuka, serta memecahkan masalah bersama-sama. Next. Baik, selanjutnya ada jenis kelompok dan tim. Jenis kelompok ada dibagi jadi 2, kelompok formal dan informal. Kelompok formal ini adalah kelompok yang sengaja dibentuk oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok formal ini dibagi menjadi 2, yaitu kelompok komando dan kelompok tugas. Kelompok komando ini kelompok yang terdiri dari individu-individu yang garis komandonya jelas seperti bawahan yang harus melapor pada atasannya. Lalu ada kelompok tugas ini adalah kelompok yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas tertentu. Lalu ada kelompok informal adalah kelompok yang dibentuk oleh 2 anggota organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama. Kelompok informal ini dibagi menjadi 2 kelompok kepentingan. Yang pertama, kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ini kelompok yang dibentuk oleh individu-individu tertentu dalam organisasi yang memiliki kepentingan yang sama. Lalu ada kelompok persahabatan. Kelompok ini adalah kelompok yang terbentuk karena adanya persamaan karakteristik seperti kesamaan hobi, pandangan politik, kepercayaan, ataupun etnis. Lalu ada jenis tim. Jenis tim menurut DAF 2006 dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tim formal. Tim formal adalah tim yang dibuat oleh organisasi sebagai bagian dari struktur organisasi formal. Tim formal ini dibagi menjadi 3. Tim vertikal yang terdiri dari seorang manajer dan beberapa orang bawahannya dalam rantai komando organisasi
formal. Lalu yang kedua ada tim horizontal, yaitu tim yang terdiri dari beberapa karyawan dari tingkat hierarki yang hampir sama tapi berasal dari area keahlian yang berbeda. Lalu yang ketiga ada tim dengan tugas khusus. Tim ini dibuat di luar organisasi formal untuk proyek khusus dan dibubarkan setelah proyek tersebut selesai. Lalu ada tim mandiri, yaitu tim yang terdiri dari 5 hingga 20 orang pekerja dengan beragam keterampilan yang menjalani rotasi pekerjaan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa secara lengkap dan pelaksanaannya diawasi oleh seorang anggota terpilih. Lalu yang ketiga ada tim pemecahan masalah, terdiri dari 5 hingga 12 karyawan yang dibayar per jam dari departemen yang sama, di mana mereka bertemu untuk mendiskusikan cara memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Selanjutnya ada karakteristik tim. Karakteristik tim dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan ukuran dan berdasarkan peran anggota. Berdasarkan ukuran, karakteristik tim dibagi menjadi 2, yaitu tim kecil dan tim besar. Tim kecil yaitu tim yang berisi 2-4 anggota, menunjukkan lebih banyak persetujuan, mengajukan lebih banyak pertanyaan, dan bertukar lebih banyak opini. Mereka cenderung bersikap informal dan tidak banyak menuntut pemimpin. Lalu yang kedua, tim besar. Tim besar cenderung memiliki lebih banyak perselisihan pendapat dan perbedaan opini, karena kurangnya kepuasan dihubungkan dengan tugas yang dispesialisasikan serta komunikasi yang buruk. Para anggota tim memiliki sedikit kesempatan untuk berpartisipasi dan merasakan keakraban kelompok. Lalu karakteristik tim berdasarkan peran anggota. Yang pertama, spesialis tugas, atau orang-orang yang memainkan peran spesialis tugas menghabiskan waktu dan energi untuk membantu tim meraih tujuannya. Mereka sering memperlihatkan perilaku seperti memperkasai ide, memberikan opini, mencari informasi, meringkas, dan juga memberi semangat. Dan yang kedua ada sosial emosional. Tim ini cenderung lebih besar, memiliki lebih banyak perselisihan pendapat dan perbedaan opini. Karena kurangnya kepuasan dihubungkan dengan tugas yang dispesialisasikan serta komunikasi yang buruk, para anggota tim ini memiliki sedikit kesempatan untuk berpartisipasi dan merasakan keakraban kelompok. Selanjutnya ada karakteristik kelompok. Yang pertama, anggota kelompok harus mempunyai pengaruh satu sama lain supaya dapat diakui menjadi anggota suatu kelompok. Kedua, terdiri dari 2 orang atau lebih dalam interaksi sosial baik secara verbal maupun non-verbal. Yang ketiga, anggota kelompok adalah orang yang mempunyai tujuan atau minat yang sama. Yang keempat, individu yang tergabung dalam kelompok saling mengenal satu sama lain serta dapat membedakan orang-orang yang bukan anggota kelompoknya. Dan yang terakhir, mempunyai struktur hubungan yang stabil sehingga dapat menjaga anggota kelompok secara bersama dan berfungsi sebagai suatu unit. Selanjutnya ada tahapan pengembangan tim. Di sini ada 5 tahapan pengembangan tim. Yang pertama ada forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Nah, ini tuh forming itu adalah tahap pembentukan yang dimulai dengan perkenalan anggota tim, memahami ruang lingkup proyek. Lalu storming itu ditandai oleh konflik dan persaingan ketika kepribadian individu muncul. Anggota mungkin tidak setuju pada tujuan tim dan subkelompok yang menyebabkan konflik dan menurunnya kinerja tim karena kegiatannya tidak produktif. Lalu yang ketiga ada norming, itu adalah tahap di mana anggota tim telah menemukan cara untuk bekerja sama dan tidak ada lagi konflik ataupun kompetisi internal. Lalu yang keempat ada performing, ini itu ditandai dengan adanya lingkungan kerja yang paling kohesif. Anggota tim bersemangat untuk menjalankan proyek dan kinerja tim berada pada titik tertinggi. Lalu adjourning itu adalah kalau performing ada selesai,
udah kayak tujuannya telah tercapai, jadi kayak habis ini ngapain lagi kalau proyek kita udah selesai. Dan timnya pun dibubarkan. Selanjutnya tahapan pengembangan kelompok. Tahapan pengembangan kelompok ini hampir mirip dengan tahapan pengembangan tim, yaitu yang pertama forming. Anggota kelompok cenderung untuk bekerja sendiri dan walaupun memiliki etikat baik, namun mereka belum saling mengenal dan belum saling percaya. Yang kedua itu storming. Pada tahap ini timbullah konflik yang pada tahap ini menurut Tuckman timbullah konflik. Para anggota mulai bekerja tetapi mereka cenderung akan mempertahankan pendapat mereka sendiri, menolak batasan-batasan yang ditetapkan oleh kelompok terhadap individu. Tahap storming ini dikarakteristikan oleh konflik intrakelompok. Beberapa tanda-tanda bahwa kelompok berada di tahap storming adalah timbullah kemarahan, perasaan menyebalkan, ketidaknyamanan, terjadi adu pendapat atau konflik atau kegagalan. Yang ketiga, norming. Tahap terbentuk hubungan yang dekat antara anggota dan menetapkan aturan-aturan serta menemukan cara komunikasi yang tepat supaya dapat membantu mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Tanda-tanda kelompok berada di tahap norming adalah adanya peninjauan ulang dan penjelasan mengenai objektif atau tujuan kelompok, timbulnya persahabatan dan kerjasama antar anggota kelompok, mulai dapat mendengar pendapat anggota kelompok, serta dapat mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya, performing, di mana semua anggota kelompok telah dapat bekerja dan berfungsi secara penuh. Pada tahap ini, semua anggota memiliki kebersamaan, percaya diri, kreatif, inisiatif, dan semangat yang tinggi, serta sukses. Yang terakhir yaitu adjourning. Tahap ini dikhususkan untuk kelompok-kelompok kerja yang bersifat sementara. Setelah suatu proyek selesai ataupun suatu permasalahan berhasil dituntaskan, kelompok kerja tersebut akan dibubarkan. Lalu ada potensi manfaat tim. Potensi manfaat tim yang pertama yaitu mendatangkan ide-ide besar, yang kedua menemukan perbedaan pandangan yang memicu timbulnya inovasi, yang ketiga merupakan peluang untuk bertumbuh secara individual, yang keempat meningkatkan kesuksesan organisasi, yang kelima kemampuan kita untuk berani mengambil risiko, yang keenam meningkatkan kemampuan berkomunikasi, yang ketujuh bekerja sama tim meningkatkan produktivitas, dan yang terakhir mampu meningkatkan produktivitas. Oke, ini kesimpulannya, yaitu teamwork atau kerjasama tim merupakan bentuk kerjasama kelompok yang bertujuan untuk mencapai target yang sudah disepakati sebelumnya. Harus disadari bahwa teamwork merupakan peleburan berbagai pribadi yang menjadi satu pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Saling mengerti dan mendukung satu sama lain merupakan kunci kesuksesan dari teamwork. Penting untuk menyadari bahwa kebersamaan sebagai anggota tim di atas ego pribadi masing-masing. Oke, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan untuk yang bertanya boleh raise hand terlebih dahulu. Oke, mungkin dari Naufal. Silakan Naufal. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, bagaimana sih kerjasama tim yang bisa dikatakan efektif tersebut itu gimana gitu? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Naufal. Selanjutnya mungkin Najwan Sagib. Silakan. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya, ada nggak sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja kerja sama tim? Kalau ada, apa aja? Terima kasih. Terima kasih Sagib.
Lalu Eva mungkin silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eva Teresia Pradina. Saya ingin bertanya, dalam suatu organisasi, bagaimana sih cara membangun teamwork yang baik jika ada beberapa orang yang tidak bisa diajak kerjasama, tapi di sisi lain, proyek harus tetap berjalan, serta tujuan harus tetap dicapai. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Eva. Mungkin 3 dulu ya akan kami diskusikan terlebih dahulu. Oke, saya mau menjawab pertanyaan dari Sagib. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini ya. Ada gak sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja kerjasama tim? Bila ada, sebutkan. Jadi menurut kelompok kami, beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja teamwork antara lain yaitu kepercayaan terhadap rekan kerjanya. Jadi kita harus percaya dengan kemampuan dan potensi sesama anggota tim. Lalu ada komunikasi feedback 2 arah, jadi saling berkomunikasi bila ada keluhan atau kekurangan atau apapun itu bisa dikomunikasikan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan. Lalu ada peran dan tanggung jawab setiap anggotanya terhadap tugas masing-masing. Nah, di sini setiap anggotanya perlu mengerti tanggung jawabnya terhadap tugasnya masing-masing. Lalu ada tugas yang sesuai dengan kemampuan setiap anggotanya. Lalu ada pemimpin yang kompeten dan tujuan dari dibentuknya tim atau grup tersebut. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana Sagib? Apakah sudah terjawab? Oke, mungkin saya anggap sudah ya. Baik, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari siapa? Noval Dwiranza. Kurang lebih pertanyaannya, bagaimana teamwork bisa dikatakan efektif? Nah, teamwork bisa dikatakan efektif apabila seluruh anggota tim memberikan kontribusi sesuai kapasitas dan kemampuannya, sehingga tim dapat menampilkan performa terbaik dan mencapai hasil yang terbaik. Apakah sudah terjawab, Noval? Sudah. Terima kasih atas jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Eva. Pertanyaannya itu, dalam suatu organisasi bagaimana cara membangun teamwork yang baik, tapi bagaimana jika ada beberapa orang yang tidak bisa diajak kerjasama? Karena di sisi lain, proyek harus tetap berjalan atau tujuan harus tetap dicapai. Nah, untuk cara membangun teamwork yang baik kan tadi sudah dijawab oleh Damar, karena itu emang sama model pertanyaannya. Lalu bagaimana jika ada beberapa orang yang tidak bisa diajak kerjasama?
Yang pertama, kita tuh melakukan pendekatan secara intermezzo agar menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Lalu yang kedua, sering-sering untuk berkomunikasi antar sesama agar bisa saling bertukar pikiran ataupun saling bantu jika ada pekerjaan yang sulit. Yang ketiga yaitu, sering-sering membicarakan tentang pekerjaan, karena itu penting demi produktivitas, keselamatan kerja, dan reputasi divisi. Dan yang keempat, meskipun ada orang yang sulit untuk diajak kerjasama, diusahakan untuk tidak memperbesarkan masalah karena akan memperkeruh suasana yang akan berimbas ke pekerjaan. Bagaimana Eva, udah terjawab belum? Oh, baik, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Jika ada yang mau tanya lagi, silakan. Mungkin dari Alexander Jericho dulu. Oke, terima kasih kesempatannya. Pertanyaannya mengenai kelompok, aku mau coba bawa tentang konflik, di mana kalau misalnya tim atau kelompok tersebut dapat menangani konflik, apa namanya, ketika ada konflik gitu ya, bagaimana sih cara kelompok tersebut untuk menangani konflik yang melibatkan anggota tim yang memiliki nilai atau perspektif yang berbeda? Kalau tadi mungkin yang sebelumnya Eva tanyanya mengenai yang tidak bisa diajak kerjasama, kalau aku dari sisi nilai atau perspektif anggotanya. Terima kasih. Oke, baik Jericho. Selanjutnya boleh Akdi. Makasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya adalah mengapa penting untuk memiliki kemampuan teamwork dalam bekerja? Oke, saja terima kasih. Terima kasih Akdi. Selanjutnya Rio Januarta. Boleh untuk Baik, pertanyaan saya, mengapa antara tim dan grup itu dibedakan, serta bagaimana tim disebut cenderung lebih fleksibel? Ya. Oke, terima kasih Rio atas pertanyaannya. Mungkin akan kami diskusikan dulu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Abdi Alhamro. Kurang lebih pertanyaannya, mengapa penting untuk memiliki kemampuan teamwork dalam bekerja? Jawabannya, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kerjasama tim yang kurang maksimal juga tidak akan membantu. Itulah kenapa teamwork itu sangat penting di dunia kerja. Jika salah satu anggota tim saja tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, maka tujuan perusahaan pasti akan sulit untuk dicapai. Itu saja, Akdi, apakah sudah menjawab? Oke, sudah terjawab. Terima kasih, Pak. Sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alexander Jericho. Pertanyaannya itu, bagaimana tim atau kelompok yang dapat menangani konflik yang melibatkan anggota tim yang memiliki nilai atau perspektif yang berbeda, yang sangat berbeda. Jadi kita tuh bisa menggunakan musyawarah yang dibicarakan secara kekeluargaan, karena dapat membantu mengurangi kemungkinan salah pengertian atau miskomunikasi dan memungkinkan semua anggota tim untuk bekerja sama untuk mencari solusi yang sesuai dengan apa yang sedang dipermasalahkan tersebut. Lalu dalam musyawarah tersebut perlu banget untuk menjaga suasana agar tetap konstruktif dan fokus pada masalah yang sedang dihadapi, bukan kepada individu yang terlibat di dalam konflik tersebut. Tujuannya agar dapat menghindari emosi yang tidak perlu dan mencari solusi yang sesuai. Lalu kalau tidak menemukan solusi sama sekali, bisa mencari bantuan dengan seorang mediator atau konselor agar dapat menyelesaikan konflik tersebut. Bagaimana, Alex? Apakah terjawab? Baik, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Ibu mohon maaf karena Zoom-nya mau habis, kita ganti Zoom dulu kali ya, Bu? Boleh ganti Zoom aja dulu. Ya, oke, baik. Yang terakhir, Rio udah ada ya, Rio? Udah. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rio. Mengapa perbedaan antara tim dan grup cukup berbeda, serta tim cenderung lebih fleksibel? Jadi, seperti yang telah dijelaskan di presentasi tadi, bahwa semua tim adalah grup, tapi tidak semua grup adalah tim. Grup memiliki anggota yang relatif lebih banyak dibanding tim, maka diperlukan kesatuan pemimpin yang dapat memegang komando sehingga kerjanya lebih struktur daripada tim. Tidak seperti halnya tim yang terdapat perputaran pemimpin, sehingga memungkinkan para anggotanya agar dapat lebih fleksibel. Juga jelaskan tadi oleh Kalisa bahwa tim juga dapat melakukan musyawarah agar dapat menghasilkan hasil. Seperti itu, Rio. Apa sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih, Rio.
Sudah semua terjawab, Tim? Udah terjawab semua, Bu. Oke. Ada pertanyaan tambahan lagi nggak? Sebelum saya lanjutkan. Bisa dibantu untuk tampilkan slide-nya? Mohon maaf ya. Host belum izinin buat share screen. Udah. Hari ini kita membahas tentang tim kerja. Apa bedanya tim kerja dengan grup? Tadi juga sudah disinggung diferensiasi antara teamwork dengan grup. Bahwa kalau di dalam teamwork itu sudah ada struktur yang lebih jelas daripada grup. Dan di dalam teamwork itu ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Dengan intinya seperti itu. Terus di dalam teamwork itu adanya komitmen bersama, adanya kepercayaan, sehingga membutuhkan loyalitas dari setiap anggota. Semua ada konflik, baik dalam grup maupun tim itu pasti ada konflik, tapi bagaimana cara penanganannya itu akan berbeda. Karena kalau di dalam tim itu adalah kesepakatan, ya, kesepakatan yang sudah dibentuk bersama bahwa kita memiliki komitmen, kita memiliki tujuan, dan itu adalah semua untuk kepentingan bersama. Tapi kalau di grup itu masing-masing kepentingan individu masih menjadi prioritas, ya. Nanti akan kita bahas kembali. Dari slide di atas tentang pengertian tim itu sendiri, nanti mungkin penjelasan saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan karena ada beberapa pertanyaan yang saya pikir hampir sama intisarinya. Coba kita lihat dari definisi tim itu sendiri. Bisa di-scroll ke atas. Definisi dari tim. Oke, ada beberapa definisi yang sudah dikemukakan oleh kelompok. Tapi kalau kita cermati definisi yang diberikan oleh beberapa sumber itu memiliki konsep yang sama. Bisa langsung ke definisi timnya. Oke, dari Dejanas dengan Hajis. Terus yang bawahnya lagi apa? Oke, ini aspek ya. Jadi gini, di dalam tim kerja itu ada dua hal atau dua aspek yang bisa kita ambil intisarinya. Pertama adalah bekerja sama. Ya, bekerja sama artinya apa? Artinya memang kelompok orang ini tuh memiliki keinginan untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Karena apa? Karena ada common goal-nya. Itu ada tujuan bersama di situ. Mereka sadar, ya, mereka karena harus sadar sih ya, menjadi anggota tim itu harus sadar. Tidak boleh ada paksaan ya. Mereka sadar bahwa mereka itu ternyata memiliki kesamaan, apakah itu dalam hal visinya, misinya, atau tujuan. Nah, kalau kita berbicara tentang proyek, itu nanti ada urusan belakangan gitu ya. Yang penting mereka memiliki kesamaan dari sudut pandang tersebut. Makanya kalau ada perbedaan perspektif, berbeda sudut pandang, itu harus di awal sudah diselesaikan. Tadi kan ada beberapa tahapan dalam membentuk tim kerja, ya, membentuk tim kerja. Nah,
perbedaan sudut pandang, perbedaan perspektif itu harus sudah diselesaikan di awal, di tahapan apa gitu kan. Sehingga dari kumpulan orang-orang tersebut yang memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki tujuan yang awalnya itu adalah berbeda, yang tadi individu, pasti setiap orang itu memiliki tujuan individu ya, tujuan individu. Nah, bagaimana tujuan individu itu dapat melebur, ya, dapat melebur sehingga membentuk tujuan bersama yang lebih besar, common goals-nya itu lebih besar daripada tujuan individu itu sendiri, gitu ya. Sehingga menjadi apa? Incredible things are possible. Jadi membuat sesuatu yang tadinya itu mustahil ya untuk dilakukan, itu akhirnya bisa. Oh, ternyata dari individu atau dari tujuan individu ini memiliki tujuan yang lebih besar, gitu ya. Sehingga mereka mengumpulkan aduh maaf banget ya. Mengumpulkan orang-orang yang memang memiliki komitmen, gitu ya, memiliki komitmen. Kenapa? Gini, meleburkan egosentris, meleburkan kepentingan pribadi untuk menjadi sesuatu yang lebih besar, yaitu kepentingan bersama, itu butuh komitmen yang sangat tinggi loh. Kalau nggak ada komitmen itu sulit. Kayak kalian aja dalam membuat tugas. Sekarang oke, sistemnya bisa luring atau bisa offline juga. Tapi bagaimana komitmen kalian untuk menyamakan itu kan? Menyamakan apakah nanti menyamakan waktunya, menyamakan tempatnya, kita bekerja di mana, siapa yang mengerjakan ini, siapa yang membahas ini, siapa yang mencari materi, ya kan? Siapa yang membuat PPT dan seterusnya, itu butuh komitmen. Masing-masing pasti ingin tonjol. Saya yakin itu, pasti masing-masing menonjolkan dirinya. Ini diri saya lebih baik loh daripada teman saya. Ini diri saya lebih unggul loh daripada teman saya. Tapi kalau kita sudah berbicara teamwork, ya, keegoisan itu harus melebur. Ya, keegoisan itu harus melebur menjadi apa? Menjadi tim kerja yang solid, gitu ya. Sehingga apa sih ciri khas dari tim kerja itu? Bahwa tim kerja itu ada yang namanya anggota-anggotanya itu harus profesional. Beda dengan grup. Ya, kalau di grup itu tadi kan ada yang namanya kedekatan gitu ya. Kan ada faktor X segala apa. Nah, kalau membentuk teamwork yang bagus itu adalah pertama harus didasarkan kepada profesionalitas. Ya, profesionalitas atau kemampuan dari anggota tim kerja itu sendiri. Terus yang kedua itu ada tujuan dan tim yang jelas. Ya, dari awal sudah ada tujuan dan tim yang jelas. Kamu punya tujuan apa? Kamu punya tujuan apa? Kamu punya tujuan apa? Tim yang dibentuk sekarang adalah memiliki tujuan bagaimana caranya untuk mampu mempresentasikan dan untuk mampu menganalisis data yang berkaitan dengan topik materi perkuliahan, misalnya gitu ya. Nah, bagaimana tujuan dan tim yang jelas ini harus mampu dikomunikasikan. Dikomunikasikan oleh siapa? Di sini ada peran pemimpin. Makanya kalau kita berbicara teamwork, kita nggak bisa lepas dari peran pemimpin itu sendiri. Terus yang ketiga, bahwa struktur tim itu harus berorientasi kepada hasil. Karena niatnya itu memang tujuan terbesar itu adalah hasil. Ya, orientasinya itu sudah kepada hasil. Proses itu merupakan langkah untuk mencapai hasil. Jadi mereka itu tidak terlalu bagaimana proses itu juga diperhitungkan, tapi mereka berorientasinya kepada hal yang lebih besar, itu kepada hasilnya itu sendiri. Yang keempat itu adalah komitmen, tadi yang saya bilang, komitmen bersama tim. Terus yang kelima ada iklim kerjasama yang kondusif, itu ya, adanya iklim kerjasama yang kondusif. Bagaimana membangun iklim kerjasama yang kondusif? Ya tadi komunikasinya bagus, komitmennya sudah terbentuk, dan setiap individu ini bekerja sesuai dengan standar keahliannya, gitu ya, standar keahliannya. Gimana
coba kalian bayangkan apabila dalam anggota tim yang satu bekerja dengan kapasitas yang lebih besar dibandingkan anggota tim yang lain. Apakah itu durasinya, apakah itu beban kerjanya, apakah itu tanggung jawabnya, tentu itu akan memunculkan konflik tersendiri ya. Karena apa? Karena memang orang ini nggak mampu, sehingga porsinya dia menjadi lebih sedikit. Gitu, ya. Terus yang selanjutnya, ada standar ukuran keberhasilan tim yang sudah dibuat di awal. Nah, standar keberhasilan tim itu kita bisa buat, bisa dalam term waktu, bisa dalam term progresnya, atau bisa dalam hasilnya sendiri. Misalnya waktu pekerjaan. Dalam durasi waktu 1 minggu, ini sudah harus dilakukan apa aja nih, tahap A sampai B. Terus dalam waktu 2 minggu, bisa lanjut sampai tahap E. Dalam waktu 3 minggu, kita bisa menyelesaikan sampai taraf H, misalnya langkah KH. Nah, itu standar ukuran itu yang menjadi indikator keberhasilan pencapaian tim. Gitu ya, jadi sudah jelas ini di awal sudah diberikan standar ukurannya. Sampai ke yang paling besar, yaitu apa? Keberhasilan dalam menyelesaikan proyek tertentu. Terus selanjutnya itu ada dukungan dan penghargaan eksternal, artinya apa? Ada apresiasi di sini. Karena basisnya adalah profesionalisme, basisnya adalah berorientasi kepada hasil, jadi kalau berhasil dilakukan, perlu ada apresiasi. Ya, apresiasi itu apakah bisa secara materi ataupun non-materi, gitu ya. Dan dukungan dalam artian anggota tim ini bekerja, tapi harus didukung apakah itu oleh fasilitas, apakah didukung oleh tadi pendanaan, apakah didukung oleh sarana gitu ya. Terus yang selanjutnya, ini yang sering terlupakan tapi merupakan salah satu poin yang esensial itu adalah kepemimpinan. Di sini suka lupa nih. Tim itu tidak akan bisa bergerak kalau nggak ada kepemimpinan. Kepemimpinan apa? Kepemimpinan yang memiliki prinsip-prinsip. Kita waktu sebelumnya kan sudah kayaknya membahas ya tipe-tipe kepemimpinan. Pernah nggak sih di materi-materi sebelumnya? Ada nggak rekan-rekan materi tentang kepemimpinan? Ada, Bu. Ada. Kita ambil tuh intisari. Kepemimpinan yang berprinsip itu apa gitu kan? Bagaimana karakter kepemimpinan yang bagus untuk membentuk tim yang solid, diambil situ ya. Jadi itulah perbedaan mendasar kenapa tim ya, kenapa tim itu adalah selalu grup, sedangkan grup itu belum tentu menjadi tim, dan kenapa tim itu lebih fleksibel. Karena itu dia, karena dia sudah jelas gitu ya. Dia sudah jelas strukturnya seperti apa, dia sudah jelas bagaimana peranannya, dia sudah jelas pembagiannya, sehingga dalam penggerakannya nanti dia lebih mudah daripada grup, gitu ya, daripada grup yang individualistiknya itu masih terlihat sekali, itu ya rekan-rekan ya. Terus bagaimana sih tahapan membangun tim yang efektif? Kita langsung tahapan membangun tim yang efektif, karena tadi ada perbedaan perspektif, adanya anggota tim yang sulit diatur, itu adalah belum sampai tahapan membentuk tim kerja yang efektif. Gitu ya, dia baru sampai tahap mana kalau sampai masih ada perbedaan perspektif atau komitmen itu. Kita pertama dalam tahap pembentukan forming. Gitu ya. Nah, ciri-ciri dari tahapan atau langkah yang pertama ini apa, teman-teman? Tadi itu anggota itu sangat bersemangat, antusias, bangga, dan optimis. Kenapa? Oh, karena apakah faktor pemilihan anggota tim itu berdasarkan konsensus, atau jangan-jangan pemilihan anggota tim itu karena berdasarkan penunjukan oleh atasan, gitu ya? Itu kan ada beberapa apa ya, mekanisme bagaimana penunjukan anggota tim itu. Ada yang memang secara
spontanitas, dia menyatakan, oke saya mau ikut kerja dalam sini, atau harus ada penunjukan gitu. Awalnya bersemangat nih, udah sangat bersemangat, antusias, bangga, karena ada kebanggaan tertentu, menjalankan proyek tertentu, terus optimis karena merasa dibutuhkan. Tapi di satu sisi, pada tahap forming ini juga ada rasa pesimis, ragu-ragu, dan was-was. Bu, tadi kan ada optimis, terus kok ini ada pesimis? Karena tidak semua anggota itu merasakan hal yang sama, gitu ya. Tidak semua anggota merasakan hal yang sama. Optimis, bersemangat, antusias karena dia merasa, oh ini adalah bidang saya, oh saya mampu, atau saya pernah pengalaman sebelumnya di sini. Tapi kalau penunjukan oleh atasan karena kekurangan orang gitu ya, ditunjuk, akhirnya ada rasa ketakutan. Aduh saya baru pertama kali ini memegang proyek seperti ini. Aduh saya baru pertama kali nih bergabung dengan tim yang seperti ini, yang orang-orangnya itu senior banget gitu ya, yang orang-orang itu nggak perlu diragukan lagi. Nah dia mulai ada rasa pesimis, ragu-ragu bisa nggak ya saya menjalankan tugas ini, terus ada ketakutan kalau dia gagal gitu. Terus ciri yang selanjutnya itu apa? Anggota tim ini masih sifatnya adalah menghindari konflik, karena baru perkenalan kan, baru masa adaptasi dengan orang-orang yang baru, atau rekan kerja yang baru, atau anggota tim yang baru, atau unit kerja yang baru, atau tanggung jawab yang baru gitu ya. Nah, di sini masih menghindari konflik nih, masih ya oke, iya, oke, saya ikut aja, dan seterusnya. Nah, karena masih menghindari konflik, karena masih dalam tahap berkenalan dan bersosialisasi, akhirnya di sini anggota tim itu mencari batasan-batasan perilaku yang bisa diterima dalam tim. Gitu ya. Oh, kalau gitu batasan perilakunya ini misalnya apa? Misalnya yang junior ikut aja nih ke yang senior, karena kan mereka pasti lebih memiliki pengalaman dibandingkan yang junior. Atau batasannya, apa nih batasan yang bisa diterima nih? Itu kan itu dalam hal lebih kepada teknisnya gitu ya. Terus kalau lebih kepada penugasannya, misalnya yang laki-laki, ada anggota laki-laki, oh kamu lebih banyak nanti penugasannya di lapangan aja ya. Kalau yang perempuan penugasannya in office aja gitu ya. Terus ini ada norma-norma nih, kalau misalnya selama menjalankan proyek ini tidak boleh ada hubungan yang mendalam di antara anggota tim, ada juga syarat-syarat seperti itu ya. Jadi di sini masih dalam tahap forming. Nah, di mana peran si pemimpin itu kan gitu? Karena di dalam setiap tahapan itu peran pemimpin akan berbeda. Nah, di mana peran pemimpin dalam struktur forming itu adalah sebagai fasilitasi, ya fasilitasi untuk saling membangun interaksi antara anggota tim dulu nih ya, misalnya baru pemanasan, biarkan kan ya. Terus tahap yang kedua, tadi kan masih belum ada konflik nih ya, masih belum ada konflik karena masih mencari batasan-batasan perilaku yang diterima oleh tim, jadi belum memunculkan konflik di situ. Nah, tahap yang kedua itu adalah tahap storming, ya. Nah, disinilah tahap badai itu terjadi konflik, bisa konflik peran, konflik individu, konflik tentang bagaimana membangun kerjasama yang baik. Di sini udah mulai nih, ya, sudah mulai ada badai-badai gitu. Kenapa? Karena kan tadi tahap yang pertama itu ternyata rekan-rekannya udah saling mengenal. Oh, ternyata si A itu tipenya begini ya, tipe kerja maksudnya. Tipe kerjanya begini, tipe B begini, tipe C begini. Wah, ini udah nggak bisa nyatu gitu ya. Nah, disitulah muncul konflik-konflik yang membuat anggota bingung dan semakin kecewa. Karena apa? Karena di luar ekspektasi. Yang tadinya ekspektasinya adalah bekerja dengan senior itu pasti mereka memiliki pengalaman kerja yang bagus, mereka bisa mengayomi juniornya, tapi ternyata disinilah egosentrisnya bekerja, adu pengalaman, adu pendapat, adu siapa yang paling senior, adu siapa yang paling berpengalaman,
Terus karena mereka memiliki pengalaman yang banyak sehingga perspektifnya juga semakin beraneka ragam dalam melihat sudut pandang masalah. Oh, ini tuh ada masalah gini, seharusnya diselesaikan seperti ini, tapi yang B nggak bisa. Kalau menurut pengalaman saya tuh masalahnya nggak seperti ini, masalahnya ada hal yang lain, sehingga solusinya bisa dicarikan yang hal lain ya. Ini mulai muncul nih. Itu baru tahap kedua kan, berarti belum mencapai tahap yang akhir gitu, performance itu ya. Semakin menguat mengiring dengan ketidakjelasan peran dan tujuan tim serta adanya persaingan di antara para anggota. Terus ada defensif, ada sikap defensif dan saling menyalahkan. Mulai ada keluhan terhadap beban kerja dan adanya saling argumentasi. Nah, kalau sampai tahap ini rekan-rekan tadi perbedaan perspektif, komitmen yang sudah mulai goyah segala macam itu tidak diselesaikan, maka tim kerja tidak akan bisa terbentuk. Gitu ya, kalau kita berbicara tim kerja, maka tim kerja tidak akan bisa terbentuk. Terus apa yang harus dilakukan? Disinilah peran pemimpin sebagai konflik manajemen. Ya, dia harus bisa mengatur konflik ini nih, agar tidak berkepanjangan. Caranya ada dudukan bersama-sama. Ya kan, duduk bersama-sama semua anggota tim. Yang pasti memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, ya kan? Setiap anggota tim diberikan kesempatan berbicara, berpendapat dengan porsi yang sama, tentunya yang sama, ya kan? Di situ berdialog, berdiskusi. Keputusan tetap harus dipegang oleh pimpinan tim. Makanya kalau dalam tim kerja itu kan ada struktur yang jelas, beda dengan grup. Ya, harus ada struktur yang jelas. Ini harus diangkat dari awal itu sudah harus diangkat seorang pemimpin atau leadernya itu siapa, leader timnya itu. Gitu ya. Nah, kalau ada anggota tim yang memang ternyata dinilai ini adalah sebagai sumber konflik gitu ya, sebagai sumber konflik dan ternyata berdasarkan penilaian rekan-rekannya dia tidak bisa diajak bekerja sama, dia terlalu mementingkan urusannya sendiri, atau dia bersikeras terhadap pendapatnya walaupun ditentang oleh data dan fakta dulu ya, oleh data dan fakta serta anggota tim, apa yang bisa dilakukan oleh leader? Leader bisa mengeluarkan anggota tim tersebut loh. Ya, kalau misalnya proses untuk mediasi itu tidak bisa berjalan dengan baik, leader bisa mengeluarkan anggota tim tersebut agar apa? Agar tidak terus saling berargumentasi. Kapan kerjanya kalau sampai di situ? Gitu ya rekan-rekan. Pertama adalah dengan cara melakukan mediasi, dengan cara melakukan diskusi, dengan cara yang melakukan asertif lah ya, maksudnya kegiatan-kegiatan yang lebih halus gitu. Tapi kalau dia nggak bisa diberikan pemahaman, dia tidak bisa diberikan atau dia tidak mau memberikan kesepakatan yang bagus dengan rekan-rekan kerjanya, sudah keluarkan aja. Itu menurut saya jalan terbaik. Makanya konflik manajemen ini adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh leader. Gitu ya. Terus tahap yang ketiga apa? Masih ingat nggak? Ini kan slide-nya belum muncul nih. Masih ingat nggak tahap yang ketiga apa? Tanpa dimunculkan slide-nya kan tadi udah hafal tuh. Harus dimunculkan dulu gitu ya slide-nya. Keluar loh nanti dalam ujian ya, gimana membentuk tim kerja, langkah-langkahnya seperti apa. Tahap yang ketiga adalah norming. Ya. Nah, di sini itu apa? Karena tadi kita sudah mengeliminasi ketidakkesepakatan, kita sudah mengeliminasi perbedaan perspektif itu, kita sudah membangkitkan komitmen baru, ya kan? Tadi membangkitkan komitmen baru. Akhirnya apa? Dalam tahap norming ini adalah fokus tim
itu sudah dalam pencapaian tujuan. Di sini sudah bukan konflik internal lagi gitu ya yang harus dibahas, tapi adalah bagaimana memang mencapai hasil proyek ya yang memang sudah ditargetkan, bagaimana mengatasi masalah eksternal itu gitu ya. Nah, karena fokus tim ini sudah tertuju pada pencapaian tujuan, sehingga tujuan tim sudah bisa dipahami oleh semua anggota tim berdasarkan pekerjaannya dan peran masing-masing dari tim tersebut. Gitu ya, mereka sudah bisa memahami kedudukan dirinya seperti apa. Terus dalam tahap learning ini adanya kesepakatan nih terhadap aturan tim, ya. Mereka sudah ada kesepakatan terhadap aturan tim dan mereka memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan kesepakatan itu dan membentuk kerjasama yang bagus. Nah, di sini peran pemimpin itu sebagai apa? Sebagai trust management, ya, trust management. Jadi di sini sudah mulai tumbuh kepercayaan, gitu ya, kepercayaan dari masing-masing anggota tim ini. Ya, mereka saling percaya gitu. Karena apa? Karena masing-masing anggota tim ini merasa bahwa dalam melakukan tugas mereka memiliki sikap saling ketergantungan. Jadi kalau teamwork itu sikap saling ketergantungan itu bagus loh. Ya, memang itu harus ditumbuhkan. Bukan dalam arti sikap saling ketergantungan itu, oh nanti dia aja lah yang ngerjain gitu. Pasti dia ngerjain kok, kalau saya nggak ngerjain pasti dia ngerjain. Nggak begitu, artinya apa? Artinya bahwa pekerjaan satu orang ini akan memiliki dampak kepada pekerjaan orang lain. Sehingga apa? Sehingga tentu setiap individu atau anggota tim ini memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya. Saling berkebergantungan gitu. Kalau si A melakukan tindakan kesalahan, tentu itu dampaknya kepada si B, dampaknya kepada si C, dampaknya kepada si D. Gitu ya rekan-rekan ya. Karena bentuk norming kan, dan membentuk norma-norma di sini. Terus yang diinginkan itu apa? Tentu yang diinginkan adalah performing. Itu ya, performing. Nah, kalau di sini sudah menunjukkan sikap performing, artinya apa? Artinya tim itu sudah bekerja sangat baik. Ya, tim itu sudah bekerja sangat baik dan tim itu sudah bisa menyelesaikan ya, hampir bisa menyelesaikan beban kerja yang harus ditanggungnya atau tanggung jawab yang diberikan kepada tim kerja tersebut, ya. Nah, peran dari pemimpin tim ini kembali lagi kepada tahapan yang pertama, kepada tahapan pembentukan itu apa sebagai fasilitator di sini. Ini sebagai memfasilitasi. Jadi perannya sudah agak melunak ya. Yang tadinya dia sebagai fasilitator, terus dia menjadi manajemen konflik, pengatur konfliknya itu agar tidak berkembang, terus dia menjadi orang yang bisa dipercaya gitu ya. Terus akhirnya tahapan yang keempat adalah dia menjadi fasilitasi kembali. Terus tahap yang terakhir nih yang kata teman-teman ya sudah ini adalah tahapan di mana tim itu sudah dibubarkan atau akan dibubarkan karena apa? Karena masa waktu tim sudah selesai ya. Jadi ada dua sebenarnya pembubaran tim. Masa waktu tim itu sudah selesai atau tujuannya sudah tercapai. Jadi bisa saja sebenarnya tujuan belum tercapai, tapi habis masa waktu tim ini. Sehingga perlu dibentuk tim yang baru, gitu ya, adjourning ini. Perlu dibentuk tim yang baru. Jadi kalau tim kerja yang dibubarkan itu belum tentu dia sudah selesai, gitu ya. Tapi dia sudah menunjukkan performing-nya yang dianggap sudah memiliki standar atau ukurannya tertentu. Karena memang gini, ada beberapa proyek yang durasinya itu cukup panjang, ya, proyek yang durasinya sangat panjang. Dan itu dimungkinkan tidak hanya cukup oleh satu tim aja, Bu. Kenapa? Nggak hanya cukup oleh satu tim. Gini, ada pertimbangan karena faktor yang terlalu panjang sehingga tim itu merasa kelelahan.
ya, kelelahan dalam menangani satu proyek. Nah, kalau masa kelelahan itu muncul, akhirnya apa? Produktivitas mereka akan turun. Sehingga perlu digantikan dengan tim kerja yang baru, yang mungkin baru, yang sama sekali memang baru, mereka tinggal meneruskan, atau orang-orangnya merupakan kombinasi antara tim kerja yang baru atau tim kerja yang lama. Hanya ada beberapa personil yang diganti gitu ya, rekan-rekan ya, kalau dalam tahap adjourning ini. Terus peran pemimpin di sini itu apa? Peran pemimpin di sini adalah mengapresiasi. Bentuknya adalah mengapresiasi. Namanya juga sudah pembubaran. Artinya apakah memberikan rasa terima kasih dalam bentuk apa? Dalam bentuk materi atau dalam bentuk non-materi, bisa dalam memberikan hiburan, bisa dalam memberikan waktu cuti dan seterusnya gitu ya. Itu ada tahap adjourning. Itu ya. Jadi udah jelas gitu tahapan-tahapan itu. Mulai dari tahap forming sampai adjourning. Udah mulai kelihatan ya? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Terus bagaimana sih membentuk komposisi tim yang efektif? Kan tadi saya bilang ada strukturnya. Bahwa kalau di dalam tim kerja itu ada yang namanya pemimpin, ada yang namanya pemikir, ada yang namanya pengevaluasi, dan ada yang namanya misalnya adalah pembentuk. Apakah tugas itu dilakukan oleh pemimpin semua? Silahkan, gitu kan. Silahkan kalau pemimpin itu mau menghandle itu semua. Tapi kalau pemimpin mau mendelegasikan masing-masing tugas itu kepada orang lain, dibantu oleh anggotanya, ya silahkan gitu ya. Sehingga tugas dari seorang pemimpin itu kan sebenarnya kompleks banget nih. Kalau semuanya diambil dia sanggup nggak? Karena dia juga harus menjalankan proyek itu kan. Gitu. Nah, kalau komposisi ini nggak ada bentuk nggak ada bentuk bakunya gitu ya. Nggak ada bentuk bakunya. Terus tadi apa lagi ya? Oh, bagaimana membentuk ini ya, membentuk tim yang solid gitu ya, tim kerja yang efektif tadi. Bagaimana membentuk komunikasi yang baik sehingga bisa membangun komitmen yang baik. Komitmen yang baik itu juga adanya sikap saling percaya, bagaimana membangun kepercayaan. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana seharusnya pemimpin itu bisa membangun kepercayaan di antara anggota tim. Terus karena didukung oleh keterampilan anggota tim ya, masing-masing memiliki keahliannya sendiri-sendiri gitu kan. Terus perlu adanya dukungan, baik dukungan internal maupun dukungan eksternal dalam memberikan apresiasi atau memudahkan penugasan anggota tim gitu ya. Itu adalah salah satu langkah-langkah strategis bagaimana membangun tim kerja yang efektif. Terus, apa lagi tadi ya? Membangun komunikasi tadi ya, pertanyaannya. Bagaimana membangun iklim kerja atau komunikasi gitu tadi. Bahwa di sini pemimpin itu memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk berkomunikasi secara terbuka, baik kepada dirinya maupun kepada rekan anggota tim gitu ya. Terbuka artinya apa? Artinya ya nggak perlu takut-takut untuk memberikan saran, masukan, pendapat, atau bahkan melaporkan masalah. Karena ada anggota tim yang tadi masih dalam tahap storming itu, mereka masih bukan storming, masih dalam tahap forming itu mereka masih takut gitu ya untuk menyatakan pendapatnya. Mereka masih takut untuk melaporkan ada masalah apa nih, masalah real yang terjadi di lapangan itu seperti ini. Karena apa? Karena ada anggapan nanti mereka nggak becus gitu ya, nggak bisa untuk bekerja. Terus di sini adalah membuka dialog untuk bersama-sama memecahkan masalah dan saling membantu dalam anggota tim untuk mencari pemecahan
Walaupun misalnya si A bidangnya di bidang ini, si B nanti pekerjaannya di bidang ini, tapi kalau si A meminta bantuan si B itu harus dibantu gitu ya. Tetapi harus sepengetahuan pemimpin gitu ya, harus sepengetahuan pemimpin. Makanya anggota tim itu harus berkomunikasi secara terbuka. Si A kesulitan nih dalam mengatasi permasalahannya. Dia melaporkan kepada si pemimpin. Akhirnya pemimpin menunjuk B atau menunjuk C dan seterusnya gitu ya. Terus sebenarnya tujuannya itu apa sih? Nah, tujuan kerjanya itu seperti apa? Oke, ada pertanyaan lanjutan? Tadi kepemimpinan saya tambahin dulu ya. Tadi kepemimpinan yang berprinsip itu misalnya begini. Pemimpin yang mampu menjadi role model gitu ya bagi anggotanya, bagi bawahannya. Dia bisa menjadi inspirator, dia bisa menjadi motivator, dia bisa menjadi mentor, dia bisa menjadi coach, atau dia bisa menjadi konselor. Jadi artinya ya bahkan dikatakan bahwa pemimpin itu adalah sosok manusia yang ideal, bisa dikatakan gitu ya. Makanya untuk menunjuk seorang pemimpin atau menjadikan seseorang menjadi seorang pemimpin itu harus hati-hati ya, harus hati-hati dan banyak pertimbangan serta penilaian ya. Terus pemimpin itu harus efektif. Efektif itu artinya gini, dia bisa membangun visi yang jelas dan menggugah timnya untuk oh ternyata memang visi si pemimpin itu sama ya dengan visi saya gitu ya atau visi anggotanya. Dia bisa membangkitkan itu yang tadinya berbeda pandangan tapi akhirnya oh ya dia bisa mempengaruhi istilahnya gitu ya, mempengaruhi karena inti dari kepemimpinan itu kan adalah mempengaruhi dan menggerakkan orang lain. Terus mampu mengelola perubahan ya, mampu mengelola perubahan untuk mencapai visi ataupun tujuan tim itu. Karena apa? Karena selama proses pembentukan tim itu kan pasti banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Baik perubahan itu yang sifatnya memang direncanakan maupun yang sifatnya tidak direncanakan. Dan yang perlu diingat adalah pemimpin harus bisa menumbuhkan potensi anggotanya. Artinya apa? Artinya pemimpin itu memang harus mengenal nih kapasitas anggotanya. Gimana sih karakteristik anggotanya? Dia berbakat di bidang apa? Atau dia potensinya itu di bidang apa gitu ya. Nah, dia harus menggali ke sana dan memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk bekerja sesuai dengan potensi tersebut ataupun ada pemimpin yang memang memiliki karakteristik dia berani mengambil resiko yang tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya ini sebenarnya mampu anggotanya, potensinya ada. Cuman dia memang nggak pernah menghandle bidang itu gitu ya. Tapi dikasih bidang yang lain gitu ya, bidang yang tidak pernah dihandle-nya itu. Memang awalnya pasti ada pemberontakan gitu ya, tingkat kecemasan yang sangat tinggi, tingkat stres yang sangat tinggi, tapi karena ada keyakinan atau pemberian keyakinan dari pemimpin sehingga si anggotanya itu mau dan mampu mengerjakan. Ya rekan-rekan. Oke, ada pertanyaan? Atau sudah clear semua? Ibu, saya izin bertanya, Bu, boleh? Silakan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Tadi berhubungan sama yang baru aja Ibu mention tentang seorang anggotanya yang diberi pekerjaan di bidang yang belum pernah disentuh sama sekali kayak gitu. Nah itu kan biasanya pemimpin itu memberikan anggotanya di bidang pekerjaan yang lain itu kan dengan dalih supaya belajar atau supaya belajar hal baru gitu. Padahal pemimpin tersebut tuh sebenarnya mampu untuk menambah resource baru yang memang sudah sesuai dengan bidang tersebut. Itu kan akan mempermudah teamwork, akan mempercepat proses tim tersebut dalam mencapai tujuan bersama. Terus kalau kayak gitu tuh sebenarnya
sebagai anggota, sebagai pegawai gitu, apa yang bisa kami lakukan gitu, Bu? Sebenarnya kan kalau pemimpin mereka punya hak untuk nge-assign kita untuk mengerjakan ini itu gitu. Sedangkan sebagai anggota atau pegawai itu sebenarnya apa yang bisa kami lakukan gitu ketika menghadapi hal-hal tersebut. Oke. Siapa ini? Kikana. Iya, Kikana, Bu. Oke, jadi ada 2 tipe dari anggota, ya kan. Yang pertama, dia akan bersedia atau menerima karena apa? Karena ini merupakan sebagai istilahnya kesempatan bagi dia ya untuk menunjukkan potensinya. Kenapa? Karena seorang pemimpin yang terkadang memberikan tugas di luar pekerjaan yang biasa dilakukan oleh anggotanya, dia sedang melakukan penilaian. Kita udah tahu itu ya. Kalau kalian ke dunia kerja itu nanti akan paham itu. Sedang melakukan penilaian. Apakah penilaian itu tentang promosi? Biasanya suka gitu, kan? Melakukan promosi. Kalau dinilai dia bisa bekerja dengan baik, berarti oh orang ini mampu untuk menghadapi pressure yang lain. Itu menjadi sebuah pressure yang lain. Oh ternyata orang ini memiliki potensi yang ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan apa yang sudah saya bayangkan. Ya, akhirnya apa? Akhirnya diberikan promosi yang jauh lebih bagus. Dia akan menerima karena dia paham itu. Yang kedua, ada anggota atau ada karyawan yang dia akan menolak karena keyakinan dirinya itu terlalu rendah. Ya, keyakinan dirinya itu terlalu rendah. Dia paham itu dalam proses penilaian, tapi dia merasa daripada saya nanti memberikan performance yang buruk, kinerja yang buruk, itu nanti penilaiannya akan lebih buruk lagi daripada saya menerima. Kalau saya berhasil, saya dapat promosi, lebih baik saya tidak akan menerima. Nah, saya agak bingung dengan pertanyaan Kikan gini, harus dalam posisi yang mana? Kalau Kikan menanya kepada saya akan pasti dalam posisi menerima. Gitu ya. Saya akan berarti posisi menerima. Karena apa? Karena tipikalnya ada seperti itu gitu kan, ingin mencoba-coba. Dan kita tahu ada dampak apa di balik itu gitu kan. Tapi ada orang juga, saya nolak dulu deh Pak, saya mau belajar dulu dari yang lain, dari yang saya akan bertanya-tanya dulu, nanti kalau saya siap saya akan menerima. Nah, kalau saya siap dan akan menerima, itu akan menjadi pertanyaan sendiri di pemimpin. Kalau Anda siap, belum tentu kesempatan itu ada. Kan itu. Kalau Anda siap, belum tentu kesempatan itu ada, Kikan. Jadi ada sebenarnya pemberian tugas di luar job desk-nya yang biasa dilakukan itu kita harus lihat dampak positifnya. Terus kan bisa aja pemimpin itu mencari resources yang baru karena memiliki kemampuan gitu kan. Tapi kenapa sih memilih orang itu yang tadi Ikan? Karena di dalam perusahaan itu perlu ada regenerasi. Di dalam organisasi lah, kita berbicara organisasi. Itu perlu ada regenerasi. Kalau hanya orang-orang itu aja yang melakukan pekerjaan X, nanti yang mahir hanya orang tersebut, atau hanya beberapa orang tersebut, gitu. Tapi, kalau orang atau beberapa karyawan diberikan pressure gitu ya, untuk menangani permasalahan yang di luar kendali mereka, atau yang biasa di luar pekerjaan mereka, mereka akan memiliki pengalaman. Nah, regenerasi itu yang dibutuhkan oleh para organisasi atau perusahaan. Sehingga nanti kalau mereka memiliki masalah yang hampir serupa dan terjadi di banyak tempat ya, misalnya perusahaan itu memiliki banyak cabang gitu, mereka nggak akan pusing-pusing untuk mencari orang lagi atau meng-hire orang lagi, karena regenerasinya bagus. Gitu, Kikan. Kurang lebih seperti itu. Baik, Bu, sudah sangat menjawab. Terima kasih banyak, Bu. Ada lagi? Nih, kalau saya kuliah dulu ya, saya nggak tahu kalau sekarang sistemnya seperti apa, tapi kalau saya kuliah dulu nih ada dosen itu yang
super killer gitu ya, yang ditakuti oleh mahasiswa gitu. Nah, dia meminta salah satu mahasiswa misalnya untuk kamu bikin makalah ini ya, nanti kamu serahkan ke saya. Tapi orang mahasiswa yang lain enggak, dengan dalih alasan nilai kamu kurang. Kalau sama saya dulu, dengan alasan nilai kamu kurang, kamu harus nambah nilai ya, kamu bikin makalah ini. Ini ada buku, bukunya juga buku bahasa Inggris tebel banget gitu. Ini kamu baca satu buku, saya kasih waktu 2 minggu gitu. Nanti kamu bikin resume, terus kamu bikin bukan PPT sih, kamu bikin resume, terus kamu bikin outline-nya ya. Nanti kamu paparkan gitu. Kita yang mahasiswa yang disuruh ini tuh langsung, aduh ini apaan lagi ya, tugas apa yang kurang, nilai apa yang kurang, tapi ternyata itu adalah salah satu bentuk seleksi dari dosen tersebut untuk mencari asdos. Pada saat itu semester-semester akhir tuh, untuk mencari asdosnya dia gitu. Yang tadinya kita nggak tahu kan, yang tadinya di luar ekspektasi, oh ternyata itu tuh maksudnya. Nah, jadi jangan sampai kita takut dulu terhadap tantangan yang di luar, kok ini susah banget, kok ini yang tadinya mengecewakan kita karena tugasnya kurang, ternyata itu adalah salah satu sistem seleksinya dia, misalnya gitu ya. Gitu. Dan nanti kalian juga begitu tuh, kalau ada dosen yang kadang-kadang memberikan pressure yang tinggi itu, jangan dianggap negatif dulu. Gitu. Di dunia kerja tuh lebih kejam lagi. Ada di sini yang udah kerja sambil kuliah? Dinda kerja di mana, Din? Saya sambil part-time di itu, Bu, Kepikiran Kopi. Jadi sosial media spesialisnya. Oke, itu bagus ya, udah punya pengalaman. Kan lebih kejam kan ya? Kalau kita sudah itu ya, sikut-menyikutnya luar biasa gitu. Ya rekan-rekan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa akhiri sampai di sini ya, nggak perlu menyelesaikan sampai jam 1 nanti. Silakan kalian persiapkan diri karena minggu depan adalah minggu terakhir untuk presentasi. Setelahnya kita lanjut UAS ya. Ini mau didokumentasikan dulu atau enggak? Iya, boleh, Bu. Teman-teman yang bisa on cam, boleh on cam dulu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, sudah, Bu. Oke, terima kasih rekan-rekan. Tetap jaga kesehatan ya. Saya akhir sampai di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima Terima kasih, Bu. Acil.